warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua bahagia dan sehat ya. Sebelum mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Chelsea? Ya, good girl. Irwan? Ali? Irma? Ridwan? Baik, Ibu telah cek daftar hadir kalian dan semuanya hadir. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberkati kita semua nikmat sehat sehingga kita dapat belajar bersama di hari ini bersama Ibu Melinda Rizkirianti. Oleh karena itu, berdoa dengan hikmat dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan mereview atau kita akan balik dulu ke materi pertemuan minggu lalu. Ada yang ingat materi apa yang pernah kita pelajari saat pertemuan minggu lalu? Mohon acungkan tangan kanannya. Ya, baik sekali jawabannya. Ya, kemarin kita belajar mengenai operasi pada fungsi. Ibu mau nanya lagi nih, kira-kira waktu minggu lalu operasi apa saja yang kita bahas dan kita belajar bersama? Ya, good boy, hebat sekali. Kalian masih ingat ya tentang materi minggu lalu? Dan setelah Ibu koreksi dari tes hasil kemarin, kalian telah menguasai semua mengenai materi operasi pada fungsi. Oleh karena itu, hari ini kita akan menaikkan tingkat level belajar kita, yaitu pada materi fungsi komposisi. Pasti kalian bertanya-tanya, ada yang pernah baca? Kita belajarnya komposisi fungsi, bukan fungsi komposisi, atau sama saja itu? Baik, fungsi komposisi atau komposisi fungsi merupakan dua kata yang isinya itu atau maknanya itu sama saja, membahas sama-sama. Baik, oleh karena itu, Ibu akan tanya, fungsi komposisi. Apakah ada yang masih ingat arti dari kata fungsi? Ayo, siapa? Fungsi komposisi. Boleh? Ya, fungsi itu merupakan suatu pemetaan dari daerah domain ke daerah kodomain dengan setiap anggota domain itu memiliki pasangan tepat satu. Lalu, apakah kalian tahu arti dari kata komposisi? Kata komposisi biasanya kalian jumpai pada belakang kemasan seperti kemasan pada roti yang Ibu telah beli ini. Pada kemasan belakangnya terdapat kata komposisi. Di sini tertuliskan komposisinya ada tepung terigu, gula pasir, susu, dan telur. Nah, komposisi itu artinya penggabungan. Penggabungan dari di sini ada tepung terigu, ada air, ada gula, ada telur. Yang jika semuanya digabungkan akan menghasilkan satu produk. Namanya
produknya roti. Baik, setelah Ibu menjelaskan mengenai konsep fungsi komposisi pada sebuah roti terasi tadi, maka kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi komposisi merupakan penggabungan dari dua fungsi. Ya, itu. Lalu, fungsi komposisi itu sendiri memiliki notasi atau memiliki lambang atau tanda yang melambangkan arti fungsi komposisi, yaitu Ibu telah menulisnya. Notasinya berbentuk seperti O kecil, huruf O kecil. Nah, bentuk ini bisa kita sebut juga dengan bundaran, atau kita bisa manggilnya O, ya. Lalu setelah tadi Ibu telah menjelaskan atau mengilustrasikan konsep fungsi komposisi pada roti dan ilustrasi tadi, maka kali ini kita akan menggambarkan konsep fungsi komposisi pada bentuk diagram. Yang pertama nih, Ibu telah menggambarkan ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Jika himpunan A dan himpunan B dihubungkan, maka dinamakan sebuah fungsi apabila setiap anggota domainnya memiliki tepat satu pasangan saja. Yuk, kita coba misalkan anggota himpunan A yang pertama kita hubungkan dengan ini. Dan yang terakhir kita hubungkan. Adanya hubungan antara himpunan A dan himpunan B, maka kita lambangkan dengan F. Ya, berarti ini telah kelihatan ya adanya hubungan, adanya fungsi satu. Lalu kita ingin membuat hubungan yang kedua, karena tadi pengertian dari fungsi komposisi itu merupakan menggabungkan dua fungsi, yaitu kita ingin menghubungkan himpunan B dengan himpunan C. Maka kita kasih tanda G ya. Kita misalkan untuk hubungan himpunan B dan himpunan C, kita misalkan terdapat hubungan misalkan anggota B ke C begini. Lalu Ibu ingin flashback ke materi minggu lalu bahwa hubungan sebuah fungsi itu pasti himpunan A merupakan sebuah domain. Domain artinya apa? Ada yang masih ingat? Ya, domain merupakan daerah asal. Anggotanya siapa saja dari daerah asal? Ya, ada 1, 2, dan 3. Lalu, untuk himpunan B maka menjadi kodomain. Anggota dari kodomain ya hanya P dan Q. Lalu ada domain, ada kodomain. Ada satu lagi yang kurang. Betul sekali, range atau daerah hasil. Daerah hasilnya itu daerah hasil dari hubungan A dan hubungan B. Apa? Ya, P dan Q. Lalu kita jabarkan ya. Untuk B, hubungan himpunan B dan hubungan himpunan C. Lihat, berarti domainnya yang mana? Himpunan B apa himpunan C? Tepat sekali. Untuk
domainnya untuk hubungan fungsi G domainnya apa? Himpunan B. Anggotanya P dan Q. Lalu untuk daerah lawannya, yaitu kodomain, siapa saja anggotanya, boleh sebutkan? Benar sekali, ada 5, 6, dan 7. Lalu range-nya. Range-nya berapa? Ya, range itu kan daerah hasil dari sebuah hubungan dua himpunan. Maka daerah hasilnya kita ingat lagi, yaitu ada 5 dan ada 6. 5 dan 6. Ini fungsi F ya. Dari penjabaran konsep diagram ini, ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C yang terdapat hubungan himpunan A ke himpunan B, lalu ada juga himpunan B ke himpunan C. Kita telah lihat terdapat satu keyword atau satu yang khas dari penjabaran ini. Lihat, terdapat kesamaan. Apa itu? Ya, daerah domain dan daerah range pada fungsi F atau pada fungsi yang pertama itu memiliki kesamaan. Ya, lalu kenapa memiliki kesamaan? Karena fungsi B ini akan menjadi domain untuk hubungan dari fungsi dari himpunan B ke himpunan C untuk fungsi G. Nah, persamaan kodomain dan range merupakan suatu syarat dari fungsi komposisi itu sendiri. Ya, yang pertama kita menemukan ya syarat dari fungsi komposisinya. Komposisi yaitu kodomain dan range pada fungsi pertama itu sama. Ya, baik, dari sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau kalian mungkin kurang paham? Tidak ada? Baik, kita lanjutnya setelah kita memahami mengenai konsep dan pengertian dari fungsi komposisi, maka fungsi komposisi ini memiliki sifat-sifatnya atau karakteristiknya. Yang pertama, fungsi komposisi ini memiliki sifat yang tidak komutatif. Artinya gimana? Nanti kita jelaskan dan kita buktikan sama-sama ya. Lalu ada sifatnya itu asosiatif. Dan yang ketiga, memiliki elemen identitas. Yuk kita buktikan yang poin pertama terlebih dahulu. Tidak komutatif, artinya bahwa jika ada FOG X tidak sama dengan GOFX. Yuk, misalkan kita memiliki fx-nya 3x ditambah 10, lalu ada 3 gx-nya misalkan 7x ditambah 5. Kita buktikan bahwa FOGX tidak sama dengan GOFX. Yuk, yang pertama kita
kita cari FOG-nya terlebih dahulu. FOG X yaitu f g x. Fungsi f dengan domain gx. F-nya berapa? 3 dikali 7x ditambah 5 ditambah 10. Lalu kita operasikan ya. 3 kali 7x 21x. 3 kali 5 15 ditambah 10 sama dengan 21x ditambah 25 untuk nilai FOG X-nya. Lalu coba kita cari nilai GOF X. GOF X sama dengan G dengan domain X. Maka G-nya berapa? 7. X-nya kita ganti domainnya. Jadi 3x ditambah 10. Lalu ditambah 5. Sama dengan 7 kali 3, 21x. 7 kali 10, 70. Ditambah 5. Sama dengan 21x ditambah 70 ditambah 75 untuk nilai GOF X. Nilai 21x ditambah 75. Apakah benar-benar hal ini tidak sama dengan? Coba lihat nilai FOG yang kita temukan. 21x ditambah 25. Dan untuk GOF X-nya itu 21x ditambah 25. Terbuktikan bahwasannya fungsi komposisi itu memiliki sifat komutatif yang mana FOG X tidak sama dengan GOF X. Terbukti ya. Tidak. Maka terbukti tidak komutatif. Lalu untuk poin yang kedua, bahwa sifat fungsi komposisi itu asosiatif. Jika terdapat operasi fungsi komposisi dalam bentuknya seperti ini, FOGO atau FOGOH X sama dengan FOGOH dalam kurung FOG lalu sama dengan FO dalam kurung GOHX. Maksudnya apa? Maksudnya jika ada soal mencari fungsi komposisi berbentuk seperti ini, maka dapat dilakukan dua cara dalam mencari penyelesaiannya. Yang pertama, ini ada yang berkurung ini merupakan fungsi komposisi yang diselesaikan dalam tahap pertama. Lalu selanjutnya jika kita telah menyelesaikan yang di dalam kurung ini, kita lanjutkan hasil FOGX dikomposisikan dengan OHX. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu pada fungsi komposisi GOHX. Baru jika telah selesai menemukan hasilnya, dikomposisikan dengan fungsi F. Seperti itu. Dan untuk sifat fungsi komposisi yang poin ketiga, yaitu memiliki identitas, ya kan? Memiliki identitas.
identitasnya disimbolkan dengan I besar X. Coba kita buktikan, misalnya kita mempunyai fungsi 3x ditambah 5. Lalu kita jabar, kita komposisikan dengan I. F O I X sama dengan F I X. Nah, kita tahu bahwa identitas dalam penjumlahan itu 0, ya betul sekali. Lalu untuk identitas dalam perkalian yaitu 1. Maka untuk memiliki identitas pada fungsi komposisi ini ditunjukkan bahwa apabila FOIX kita komposisikan sama dengan F dengan domain IX, atau juga ini hasilnya yaitu Fx itu sendiri. Jadi apabila sebuah fungsi dikomposisikan dengan identitas, maka akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Sama halnya dengan misalkan I bundaran Fx itu kan bentuknya menjadi I dengan domain Fx. Hal ini sama saja, hasilnya pun akan sama, yaitu Fx itu sendiri. Jadi kita udah paham ya mengenai fungsi komposisi. Ibu harap semuanya paham dan bisa menerapkan fungsi komposisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita telah belajar mengenai konsepnya, lalu pengertian dari fungsi komposisi itu sendiri, dan kita juga telah mengetahui sifat-sifat baik. Jika semuanya sudah paham mengenai konsep fungsi komposisi, mari kita menyelesaikan atau menemukan fungsi komposisi berikut. Seperti halnya yang Ibu telah tuliskan, Ibu memiliki contoh untuk menyelesaikan fungsi komposisi. Kita selesaikan soal yang pertama terlebih dahulu. Yaitu GOFX. GOFX sama dengan, ingat, berarti artinya bentuknya sama dengan G dengan domain Fx. Lihat, fungsi G-nya saat domainnya X sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Maka X-nya kita ganti dengan Fx, yaitu 2X dikurangi 4. Lihat, kuadrat dikurangi 2. Yuk kita selesaikan sama-sama tentang perpangkatan 2x dikurangi 4 kuadrat sama dengan 2x dikurangi 4 dikali 2x dikurangi 4 dikurangi 2. 4x kuadrat negatif 8x dikurangi negatif 8x sama dengan negatif 16x ditambah 14. Nih, ini hasil untuk GOF X dan ini untuk FOG X. Untuk soal yang poin C yaitu FOG 5,
Caranya, kita pastikan mengetahui fungsi komposisi dari FOGX-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita telah mencarinya ya, yaitu pada penyelesaian poin A. Maka diketahui FOGX-nya itu 2x kuadrat dikurangi 8, dan maka ini bentuknya sama untuk FOG 5, X-nya, variabel X-nya kita ganti menjadi angka 5. 5 kuadrat kurangi 8 sama dengan 2 dikali 25 kurangi 8. Hasilnya 50 dikurangi 8 sama dengan 42. Maka nilai FOG 5 sama dengan 42. Lalu yang poin B juga sama saja. Kita udah mengetahui GOF-X-nya itu 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 14. Maka untuk GOF 3 kita gantikan domain X-nya ini menjadi 3. GOF kita langsung saja ya. Berarti 3 kuadrat dikurangi 16 kali 3 ditambah 14. Hasilnya 4 dikali 9 dikurangi 16 kali 3. Berapa ayo? Ya. Berapa? 16 dikali 3. 48 ditambah 14, yaitu 34 kali 9 berapa? 36 ya, dikurangi negatif 48 ditambah 14, hasilnya 30 negatif 34, ya kan? Maka 36 dikurangi 34 sama dengan 2. Maka untuk nilai dari GOF 3 sama dengan 2. Mudah bukan? Baik, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sini. Kita hari ini telah belajar mengenai konsep dari fungsi komposisi, lalu pengertiannya dari fungsi komposisi itu. Lalu kita juga mengenal sifat dari fungsi komposisi itu sendiri. Mungkin dari siswa-siswa dapat mereview atau dapat merangkum semua apa yang kita pelajari hari ini. Itu merupakan poin. Kalau misalnya ada yang berani untuk unjuk tangan dan merangkum atau menyimpulkan semua materi pertemuan hari ini, Ibu kasih golden star. Ya. Good job. Kalian semua hebat. Kalian semua telah belajar dengan hikmat dan sungguh-sungguh dan fokus untuk memperhatikan materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat berlatih lebih di rumah agar kalian dapat mampu bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan fungsi komposisi. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan bahwa Ibu ingin kalian membentuk 3 kelompok
yang terdiri dari 10 orang. Nah, dalam setiap kelompoknya, Ibu ingin ketua kelompoknya masing-masing memilih 3 amplop yang telah Ibu siapkan. Di dalam amplop ini telah berisi soal dan tanda untuk jawaban. Soalnya ini ada 2 macam. Yang pertama untuk soal dalam dikerjakan pada kelompok dan soal untuk mandiri. Lembar kerja kelompok ditempelkan dengan tanda yang abu-abu. Ya, setiap kelompoknya ada. Lalu untuk tugas pribadi atau individu dikasih pada lembar jawabannya diberi tanda warna pink ini. Kalian bisa potong kertas ini sejumlah kelompok kalian, sejumlah anggota kelompok kalian. Ibu harap minggu depan kalian sudah siap untuk mengumpulkan semuanya. Untuk lebih memahami tentang konsep fungsi komposisi di dalam kehidupan sehari-hari diterapkannya seperti apa, bisa cari lewat internet untuk lebih dalam. Terima kasih. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, sampai jumpa pertemuan minggu depan. Jangan lupa terus belajar dan terus mencoba, dan latihan di rumah itu merupakan kunci belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.